Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7A. Halo, hai. Apa kabar? Yang bisa dengarkan suara Miss Yani, silakan open kamera. Ayo anak-anak, silakan open kamera. Selamat pagi, Esten. Iya, halo. Apa kabar? Sini harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi, Tiara. Anak-anak, hari ini kita akan mulai morning devotion kita ya. Silahkan siapkan Alkitab. Kita mau mengawalnya dengan doa. Mari anak-anak kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami sehingga hidup kami boleh aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya karena itu ya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan senantiasa menerangi setiap langkah-langkah kami dan mengajar serta mendidik kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, anak-anak buka Alkitab kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 9 ayat yang ke-10. Oke, di sini ulangi. Kita mau membaca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Baik, anak-anak, jangan sampai kita salah memilih. Ingat selalu, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Pengertian itu mengenal yang Maha Kudus. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sadarkah kita kalau setiap harinya kita harus menentukan banyak sekali pilihan, banyak sekali keputusan yang harus kita ambil. Nah, beberapa artikel menyebutkan bahwa dalam satu hari kita membuat pilihan sebanyak 35.000 kali. Wow, banyak sekali ya untuk menentukan suatu pilihan, jumlah yang sangat banyak sekali. Apa benar kita membuat keputusan sebanyak itu dalam waktu satu hari? Nah, anak-anak kalau kita mau coba teliti, mulai dari bangun tidur, kita sudah dihadapkan dengan pilihan. Ya, pilihan untuk mematikan alarm, lanjut tidur lagi, atau segera bangun. Nah, setelah bangun tidur, kita memilih untuk berdoa atau langsung cek HP atau baca koran atau hal yang lainnya. Nah, dari awal bangun kita sudah dihadapkan dengan satu pilihan, ya. Nah, setelah bangun tidur, pilihan lagi. Mau berdoa dulu atau langsung lihat HP, cek dulu HP, lihat WA, ya, apakah ada pesan yang masuk, ataukah baca koran. Kalau untuk orang-orang dewasa, ya, biasanya di pagi hari baca koran. Ya, tentunya pilihan yang tepat jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur terlebih dahulu, ya, mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur buat berkat Tuhan sehingga kita bisa beristirahat. Dan juga buat hari yang baru akan kita jalani, seperti di pagi hari ini. Kita mengawalnya dengan morning devotion. Kita mau ikut sertakan Tuhan di dalam segala kegiatan kita.
Nah, ketika kita cek HP, mau cek sosmed dulu atau email dulu atau WA atau gosip terbaru, berita yang lagi viral atau yang lainnya. Lalu kita harus memilih untuk berangkat sekolah atau izin bolos. Nah, kita harus memilih kalau sekarang secara online ya, sekolah secara online, belajar secara online, ya, mau mandi dulu, mau sarapan dulu, atau nggak usah mandi. Nah, itu diperhadapkan dalam suatu pilihan. Ya, kalau memilih untuk sekolah, ya, mandi dulu atau enggak ya. Jadi diperhadapkan lagi dalam suatu pilihan. Mau sikat gigi dulu atau tidak? Sarapan dulu atau tidak? Masih banyak pilihan yang lain yang harus kita buat di sepanjang hari dalam kita beraktivitas. Dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur lagi di malam hari. Dan setiap pilihan yang kita ambil akan menentukan ya akan jadi seperti apa hari itu kita jalani. Kalau kita memilih lanjut tidur lagi, mungkin kita akan terlambat mengikuti Zoom kelas hari ini. Kalau memilih untuk mandi dan gosok gigi, ya, bakal kasihan orang-orang yang berdekatan dan berinteraksi dengan kita. Kalau memilih tidak sarapan, mungkin kita akan cepat merasa lapar dan jadi sulit konsentrasi dalam sekolah. Berarti setiap pilihan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Dan karena kita diciptakan untuk hidup berdampingan dengan orang lain, maka mungkin bukan hanya kita yang akan menanggung konsekuensi tersebut. Bisa juga akan berdampak kepada keluarga kita, teman kita, atau orang lain. Jadi, pilihan yang kita ambil juga menentukan kita akan menjadi berkat atau beban bagi orang lain. Oleh karena itu, kita butuh hikmat dan pimpinan Tuhan agar kita bisa menentukan pilihan-pilihan dengan bijak, sehingga hidup kita bisa memberkati orang lain di sekeliling kita. Nah, anak-anak, bagaimana keputusanmu pada hari ini? Ya, apakah kalian pada saat di pagi hari bangun pagi sudah ambil pilihan yang tepat, mengucap syukur terlebih dahulu, kemudian kalian bersiap-siap untuk mengikuti Zoom kelas pada pagi hari ini? Sudah menggunakan seragam, sudah mandi, sudah sarapan pagi, ya. Kemudian join di Zoom ini tidak terlambat. Oke? Bagaimana supaya keputusan kita itu selaras dengan kehendak Tuhan? Perlu diperhatikan ya. Pilihan-pilihan yang kita ambil menentukan kita akan menjadi berkat atau beban bagi orang lain. Oleh karena itu kita butuh hikmat dan pimpinan Tuhan. Mulailah mengkoreksi diri, mulai di pagi hari ini. Apakah sudah menentukan pilihan yang tepat? Apakah sudah bergabung di Zoom kelas ini tepat waktu? Apakah sudah siap dengan menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan? Apakah sudah mandi, sudah gosok gigi? Ya, sebelum mengikuti Zoom kelas ini, apakah sudah benar-benar siap akan mengikuti pembelajaran di pagi hari ini? Kembali lagi di sini membacakan dari Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita memerlukan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar, untuk menentukan pilihan yang benar. Hari ini akan menjadi hari yang indah atau hari yang berantakan. Semua itu tergantung dari pilihan yang kita buat. Jadi anak-anak, buatlah pilihan dengan bijak. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sering semerampangan. Kami sembarangan dalam mengambil suatu pilihan dan keputusan untuk hidup kami. Hari ini kami mau mengambil keputusan, kami mau minta hikmat Tuhan.
supaya kami bisa memilih keputusan yang benar, menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kami mau belajar mulai dari masa remaja kami untuk boleh berlaku bijak, untuk boleh dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Karena itu pimpin setiap kami dalam masa remaja kami ya Tuhan, dalam masa pendidikan kami, sehingga kami hidup menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu untuk proses pembelajaran secara online ini. Tuhan yang memberikan kelancaran supaya semuanya dapat kami lalui dengan baik. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah menyelesaikan morning devotion pada pagi hari ini. Ya, ingat selalu menjaga kesehatan dan ingat selalu tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bisa join di kelas kita dengan kebiasaan seperti biasa. Yang join adalah yang aktifkan kamera. Kita menunggu teman-teman semua untuk mengaktifkan kamera. Oke. Nah, biar semua bisa seragam. Saya yang lain aktifkan kamera, yang lain enggak aktifkan kamera. Oke. Oke, ini Tiara ada kesalahan di kameranya. Oke. Oke, Shalom juga ada masalah di kameranya. Oke. Kalau Tiara udah ketahuan nih, loading terus nih. Oke. Sebelum kita mulai untuk hari ini, Mister akan berdoa dulu buat kita untuk mengawali kegiatan kita di pagi ini. Oke, Mister akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang kau beri dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai untuk aktivitas kelas informatika yang kau Bapa menyertai kami, sehingga apapun yang kami pelajari untuk kelas ini dapat kami selesaikan dengan baik. Ini doa harapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Yang pertama, Mister mau mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan menyambut Kuningan untuk teman-teman kalian yang merayakannya. Semoga dilindungi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Untuk hari ini, Mister akan melanjutkan untuk kegiatan atau materi yang telah Mister ajarkan minggu lalu. Kita lanjut lagi dengan problem solving komputasi. Oke. Sebelum Mister buka materi ini yang lain, soalnya di sini Mister dapat chat cuma 2 yang bermasalah. Kameranya ada Tiara sama Shalom. Oke, berarti ada Tiara sama Shalom bermasalah. Oke, Aston, Kalia, Queen, Alicia, sama Jessie mungkin belum bergabung di kelas kita. Oke, mungkin masih sarapan juga, jadi belum bergabung. Oke, kita sambil nunggu. Oke, Mister akan share screen dulu.
Akan share screen dulu. Oke. Wait, kita buka dulu. Oke. Oh, oke, sabar, sabar. Sebelum share screen, Mister aktifkan dulu pennya, pen. Oke. Oke, kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Mister. Oke, kelihatan ya. Oke, ini pola dan algoritma Mister udah ajarkan minggu lalu. Harapan Mister kalian masih ingat apa itu pola, apa itu algoritma, karena ini merupakan dasar dari bagaimana kita akan menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi kayak gitu. Nah, jadi ini dasar dari kita belajar menyelesaikan persoalan-persoalan sederhana dalam komputasi. Nah, sebenarnya ini adalah dasar ya, dasar dari suatu saat kalau misalnya kalian ada yang berkecimpung di dunia teknologi ataupun di dunia di bidang komputer ataupun di bidang informatika secara umum, ataupun terlebih khusus kalian kalau bergerak di bidang programmer, apapun itu profesi programmernya, nanti ini adalah dasar dari kalian menciptakan ide-ide untuk menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi, kayak gitu. Nah, ini adalah awalnya, kayak gitu. Nah, mungkin kalau kalian belajar autodidak, apa ya, belajar autodidak seperti Mister ataupun suatu saat kalian mau belajar autodidak tentang teknologi-teknologi ini, mungkin dasar atau basic ini kalian nggak dapatkan, kayak gitu. Biasanya kalau orang yang belajar autodidak, dia akan cari apa istilahnya, belajar dari pengalaman ataupun solusi-solusi konkret yang dia temukan. Biasanya kayak gitu. Nah, dia nggak belajar dari basicnya kayak gitu. Nah, tapi biasanya kalau di dunia pendidikan, misalnya nanti kalau kalian kuliah di bidang informatika ataupun di programmer atau apa, kalian akan tahu basicnya kayak gitu. Jadi dasar kalian mau belajar, mau buat program atau mau database atau apapun, entah mau kalian mau di jaringan atau apa, kalian akan dapatkan basicnya kayak gitu. Beda kalau kalian langsung autodidak dan bisa belajar kayak gitu. Sebenarnya kalian bisa belajar banyak hal di era sekarang kayak gitu. Kalian bisa belajar lewat YouTube, lewat banyak kalau kalian kreatif dan kalian punya apa istilahnya, suka di bidang sana kayak gitu. Tapi kalian harus catat, beda kalau orang yang memulainya dari basic, dasar-dasar istilah-istilah ataupun kendala-kendala dalam bidang informatika, kalau dia tahu, dia akan bisa menyelesaikan banyak hal. Nah, biasanya kalau autodidak, dia akan mengalami yang namanya kesalahan-kesalahan teknis yang dia hadapi waktu dia masuk di lapangan, karena dia basicnya nggak terlalu ada kayak gitu. Kalau dia belajar autodidak, mungkin dia spesialis apa yang dia sesuai pengalaman yang dia temui kayak gitu.
Tapi kalau kalian di basic, persoalan-persoalan baru kalian bisa menyelesaikannya. Kayak gitu. Itu biasanya. Nah, ini merupakan basic yang kalian harus tahu di berpikir komputasi. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, minggu lalu juga Mister udah jelaskan tentang apa itu biometri, apa itu sistem mention dan segala macamnya gitu, atau apa itu sistem CAD. Mister udah jelaskan semua. Harapan Mister kalian bisa ingat. Bahkan istilah algoritma di bidang informatika Mister udah jelaskan kayak gitu. Yang berikut, oke, yang ini Mister udah jelaskan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran ke-8 atau materi gitu, atau topik ke-8 itu tentang problem solving komputasi. Nah, problem solving komputasi ini adalah kita belajar untuk berpikir, belajar melatih diri, atau belajar melatih pikiran kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah komputasi atau masalah-masalah konkret di dalam komputer. Kayak gitu. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana melatih pikiran kita untuk menyelesaikan ini, kayak gitu, untuk menemukan solusi di dalam persoalan komputasi. Ini adalah basic ataupun dasar kalian suatu saat akan berkecimpung di dunia informatika, kayak gitu. Atau istilahnya di bab ini adalah tentang berpikir komputasi, kayak gitu. Bagaimana kita melatih diri kita untuk menemukan solusi di dalam informatika. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya adalah ini tujuan pembelajaran maksudnya tujuan ini kurang huruf. Siswa mengetahui, oh ini typo juga di kurang huruf. Siswa mengetahui tentang problem solving komputasi. Oke, yang pertama yang kalian ketahui adalah tentang problem solving komputasi. Terus yang kedua adalah siswa berlatih menyelesaikan masalah-masalah komputasi. Oke, jadi hari ini kita akan berlatih bagaimana kita akan menyelesaikan persoalan atau masalah-masalah komputasi. Kayak gitu. Oh, ini kok kameranya pada off semua ya, yang lain. Oke. Nah, jadi siswa berlatih menyelesaikan masalah-masalah komputasi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang kita harus selesaikan. Oke, tambahan yang berikut, misalnya kalau ada beberapa pertanyaan ataupun kesulitan menangkap, nanti Mister menjelaskan. Kalian boleh ke room chat, bisa chat Mister supaya Mister bisa, supaya kita bisa berdiskusi sama-sama dengan teman-teman yang lain, kayak gitu. Bagaimana kita belajar menggunakan logika kita untuk menyelesaikan persoalan komputasi. Kayak gitu. Oke, itu bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita next ke slide berikut. Nah, hari ini memang kita agak sedikit banyak berlogika. Kayak gitu. Oke, ini ada yang chat nih. Oke, kalau ada yang mau ke toilet bisa langsung ke toilet. Oke. Di slide pertama ini kita akan mengetahui dulu tentang konsep yang kita akan pelajari hari ini. Nah, jadi berpikir komputasi atau computational thinking dapat dipelajari dengan cara berlatih menyelesaikan persoalan-persoalan terkait komputer. Oke, nah sebenarnya yang seperti awal Mister udah jelaskan ini adalah basic. Kita belajar untuk melatih logika kita di dalam menyelesaikan persoalan komputer, kayak gitu. Setelah itu nanti baru kalian masuk di hal konkret yang kita akan selesaikan menggunakan teknologi, kayak gitu. Nah, jadi di bab ini kita bisa melakukan latihan pribadi secara matematis untuk melatih pikiran kita, untuk melatih logika kita. Oke, jadi ini kita belajar melatih logika. Kayak gitu. Mungkin ada di antara kalian yang memang punya konsep pembelajaran tematis tertanam dalam pikirannya. Jadi kalian punya potensi masing-masing.
setiap orang punya cara belajar yang berbeda, setiap orang punya daya tangkap yang berbeda, setiap orang punya respon pikiran yang berbeda di masing-masing kalian. Itu tidak mungkin sama kayak gitu. Nah, jadi ini kita akan berlatih tentang memanfaatkan logika di dalam pikiran kita dalam menyelesaikan persoalan komputasi kayak gitu. Nah, karena memang berawal dari pikiran dulu untuk menyelesaikan yang namanya atau menciptakan namanya program-program komputasi. Oke, nah nanti di slide-slide berikut kita akan menemukan atau belajar atau beberapa contoh bagaimana kita melatih diri kita untuk menyelesaikan persoalan komputasi dan pembahasannya seperti apa kayak gitu. Jadi ada contoh, Mister akan tampilkan contoh, kita akan analisis sama-sama, terus kita akan cari jawabannya, terus kita akan menyelesaikan konsepnya kayak gitu. Logikanya seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin kalau kalian baca di buku itu kalian kurang nangkap ya, misalnya di buku memang dia menjelaskan tidak terlalu detail tentang konsep itu, tapi Mister mau sedikit kasih gambaran kepada kalian kayak gitu. Oke, kita masuk di contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama adalah tentang kisah traveling. Jadi kalau misalnya kan suatu saat kalian ini dia mencontohkan orang yang traveling kayak gitu untuk melatih logika kita. Kayak gitu. Oke. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Nanti kalian bisa chat jawabannya seperti apa, baru kita akan bahas sama-sama. Logikanya seperti apa dia gitu. Oke. Ini ada salah satu contoh kasus dalam hal orang traveling. Jadi ini contoh kasus bagaimana atau contoh problem atau contoh apa istilahnya? Contoh masalah lah kayak gitu. Nah, jadi katakanlah ada Arka namanya, oke lah kita taruh nama Arka lah. Arka akan melakukan perjalanan untuk mengunjungi ke 6 kota di negaranya. Oke, kalian pahami ya? Kalian coba untuk berpikir memahami konsep ini. Arka akan melakukan perjalanan untuk mengunjungi ke 6 kota di negaranya. Yaitu kota 1, kota 10, kota 11, kota 100, kota 101, dan kota 111 atau 111 atau 101. Oke. Nah, kota-kota tersebut dihubungkan dengan jalur bus. Oke, kota-kota tersebut dihubungkan dengan jalur bus. Rute bus yang tersedia dalam 2 arah sebagai berikut. Oke, rute busnya itu tersedia 2 arah kayak gitu, bolak-balik. Oke. Terus nah, rute busnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rute antara kota 11 dengan kota 1. Oke, jadi rute antara kota 11 dengan kota 1. Terus yang kedua, rute yang kedua adalah kota 1 dengan kota 10. Rute busnya. Oke, jadi bus antar kota nih jadinya. Kota 11 dan kota ke-1, terus ada rute kota 1 dengan kota 10. Nah gitu. Terus yang kedua adalah kota 101 dan kota 11. Oke, kota 101 dengan kota 11. Terus yang ketiga adalah kota 101 dan kota 100. Oke, ini bus antar kota nih. Nih, bolak-balik dia. Jadi ada bus jalur kota 11 ke kota 1, ada kota 1 dengan kota 10, ada kota 11 dengan kota 101 dengan kota 11, terus kota 1 dengan kota 100. Kayak gitu. Oke, kita coba next. Nah, terus dari kasus di atas ada sebuah tantangan atau pertanyaan istilahnya. Oke, jika Arka memulai perjalanannya dari kota 11, jika Arka memulai perjalanan dari kota 11 dengan bus, kota mana yang tidak dapat dikunjungi? Oke,
jika dia mulai dari kota 11 dengan bus, kota mana yang tidak dapat dikunjungi? Oke. Nah, ini ada opsi jawabannya. Yang pertama ada kota 1, kota 10, kota C, sama kota D. Oke, kalian boleh kirimkan jawabannya di room chat, ataupun kalian bisa langsung aktifkan mikrofon. Yang sudah memahami logika ini, boleh kalian langsung menjawab. Oke, ataupun ada yang masih mau baca, boleh. Silakan kalian pahami dan kirimkan jawabannya. Masing-masing harus wajib kirim jawaban. Oke? Mister tunggu semua hitungan, ini ada berapa siswa nih? Oke, kurang lebih usernya ada 21. Jadi Mister tunggu 21 jawaban. Semua harus kirimkan jawabannya supaya Mister tahu logikanya seperti apa. Oke, ini baru 4. Baru 5. Yang lain mana? 6. Oke, baru 6 orang. Yang lain masih adakah? Oke, Mister coba baca yang 6 dulu. Oke, ini ada dari Alicia, yaitu D. Berarti kota 101. Oke, menurut Alicia. Terus ada Evan 101. Erik juga 101. Terus 101. Terus ada Kathleen juga. Oke. Kathleen ada 2 opsi antara B dan D. Oke. Ishak sudah. Graciela sudah. Dewa Aditya sudah. Oke. Ini berapa orang nih? Mister hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ini baru 14 orang. Oke, 15. 15. Oke, 16, 17. Satu lagi. Oke, semua sudah menjawab. Oke, terima kasih. Oke, yang berikut ada yang bisa menjelaskan logika sederhananya? Kenapa kalian bisa pilih, ini kebanyakan yang pilih 101 atau pilih D. Ada yang bisa menjelaskan logika secara lisan? Ada? Oke. Nah, oke, ini kebanyakan ada yang pilih D atau kota kota 101. Oke, mari kita bahas logikanya secara bersama-sama. Oke, logikanya seperti apa? Kayak gitu. Coba kita akan bahas. Nah, coba yang lain perhatikan ini. Mr. Cek banyak yang memang jawab, ada yang bilang D, hanya beberapa orang yang bilang B. Oke. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kalian lihat di buku, itu jawabannya seperti itu. Tapi kita coba bahas logikanya seperti apa. Bagaimana kita belajar untuk menyelesaikan persoalan dalam komputasi. Oke, kita coba cek. Oh, ini ternyata ada dari Sheba. Oke, coba Mister akan baca dari Sheba ya, kalian perhatikan. Oke, penjelasan dari Sheba adalah
karena kota 11 dihubungkan dengan kota 1 dan kota 1 dihubungkan dengan kota 10. Oke, jadi kota 11 dihubungkan dengan kota 1 dan kota 1 dihubungkan dengan kota 10. Oke, jadi yang tidak disinggahi tadi adalah kota yang 101. Kayak gitu. Oke. Nah, oke, yang izin ke toilet silakan. Oke, coba kita perhatikan di sini. Logikanya seperti ini. Terima kasih Syebab udah menjelaskan secara lisan. Oke, misalnya kalau kalian lihat di buku, kadang kalau kalian tipikal orang tematis, nggak akan terlalu pahami. Oh, ini maksudnya apa? Kayak gitu. Oke, jadi Mister mau jelaskan ulang kepada kalian untuk bisa memahaminya. Oke, nah, jadi dari kasus ini kita akan lihat rute busnya. Oke, dari ada rute busnya itu kota 11 dan kota 1, kota 1 dan kota 10, kota 101 dan kota 11, kota 101 dan kota 100. Oke, jadi ini adalah kata kuncinya, rute bus yang kita akan buat kayak gitu. Terus untuk perjalanannya si Arka ini untuk menentukan kota mana yang dia tidak singgahi. Kayak gitu. Nah, jadi seperti opsi jawaban adalah kota 1, kota 11, kota 10, dan kota 101. Oke, jadi logikanya seperti ini. Nah, katakanlah di sini oke, kita gambar dulu. Oke, kita gambar di Mister harus pakai ininya. Oke. Jadi katakanlah di sini ada kota 1. Oke. Terus di sini adalah kota 1. Oke, terus di sini tadi kan 6 kota. Oke, katakanlah di sini kota 11. Oke, terus di sini urutan tadi 6 kota ya. Oke, terus di sini katakanlah kota 101. Oke, terus di bawah sini ada katakanlah kita tulis kota 10. Oke, terus di sini adalah kota 111. Terus di sini adalah kota 100. Oke. Nah, jadi ini adalah kata susunan kota yang akan ditempuh oleh Arka. Jadi ini adalah 6 kota target yang ditempuh oleh Arka. Oke, nanti Mister akan jelaskan logika komputernya seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi seperti keterangan yang Mister udah jelaskan di slide tadi yang sebelumnya, kota 11 itu terhubung dengan kota 1. Oke, jadi kota 11 yang ini itu terhubung dengan kota yang 1. Oke, jadi kota 11 ini terhubung dengan kota 1. Oh. Oke, sabar. Mister harus aktifkan pen-nya dulu. Oke. Jadi rute yang pertama adalah kota 11 dan kota 1. Oke, ini terhubung, ada jalur bus di sini, kota 1 dengan ini agak kesulitan Mister pakai.
Oke, jadi dia terhubung kota 1 dengan kota 11. Jadi kota 1 dengan kota 11 terhubung. Oke, terus kota 1 terhubung dengan kota 10. Oke, kota 1 yang ini terhubung dengan kota 10. Oke, terus kota 11, kota 101 terhubung dengan kota 11. Oke, jadi kota yang ini terhubung. Kota yang ini terhubung. Oke, terus yang berikut kota 101 terhubung dengan kota 100. Oke, nah ini adalah jalur bus yang dilalui oleh si Arka. Coba. Oh, nggak kelihatan. Oh, ternyata lupa share screen. Oke. Oke, ini adalah jalur bus yang dilalui oleh ini jalur bus yang ada rutenya. Kayak gitu. Nah, jadi sesuai penjelasan yang tadi ada kota 11 terhubung dengan kota 1, ada bus bolak-balik, terus kota 1 terhubung dengan kota 10 bolak-balik, terus kota 11 terhubung dengan kota 101. Nah, ini adalah kelompok yang ada jalur busnya. Nah, berhubung tadi si Arka dia akan memulai perjalanan dari kota 11, dia dari sini perjalanan kota 11 dia bisa terhubung dengan kota 1, kota 101 terhubung dengan kota 100 dan kota 1, terus kota 1 terhubung dengan kota 10. Jadi dia bisa melalui ini. Kayak gitu. Nah, sesuai opsi yang tadi dari jalur ini otomatis yang dia tidak lalui adalah kota 101 dan kota 100. Ini dua kota yang dia tidak lalui. Nah, kenapa Mister tulis di sini kota 101? Karena sesuai opsi yang tadi Mister kasih. Nah, jadi waktu Arka melakukan perjalanan dari kota 11, otomatis ada dua kota yang dia tidak lalui. Nah, yaitu kota 101 dan kota 100. Oke, tadi Mister memberikan opsi adalah kota 101 yang dia tidak lalui. Nah, jadi otomatis karena dia menggunakan bus, dia bisa traveling di 4 kota saja dari target 6 kota yang dia ingin pergi. Gitu. Nah, karena kota 101 dan kota 100 itu tidak terhubung dengan jalur bus, tidak ada jalur busnya. Kayak gitu. Misalnya contohnya ada dari kota 10 ke kota 100 atau kota 101 ke kota 100 sama kelompok jalur bus yang ini. Jadi kelompok jalur bus yang ini sama kelompok jalur bus yang ini. Itu. Jadi tidak terhubung. Karena berhubung si Arka menggunakan nomor di kota 11, dia cuma terhubung di 4 kota. Oke. Nah, jadi itu adalah logika bagaimana kita menghitung grafik dari sebuah perjalanan atau sebuah kasus kayak gitu. Oke, kita coba next di slide berikut. Nah, jadi dari contoh persoalan tadi di atas itu adalah salah satu petunjuk atau menunjukkan adalah penerapan dari permodelan graf dan keterhubungan dalam graf. Oke, jadi itu adalah belajar bagaimana kalian menggunakan konsep graf dalam logika komputasi. Kayak gitu. Nah, jadi untuk memecahkan masalah ini dengan komputer, kita harus menyimpan graf dalam memori komputer. Hal ini memungkinkan dengan membuat struktur data yang digambarkan dengan graf. Struktur data dan algoritma membentuk inti dari program komputer. Oke, nah logika komputasi seperti ini, kalau misalnya kalian temukan, ini adalah sistem permodelan graf. Misalnya kalian mau menghitung jarak atau mau menghitung kondisi suatu tempat, terus kalian mau menciptakan sebuah aplikasi komputer, itu kalian harus membuat model grafnya. Kayak gitu. Oh, grafiknya.
dia harus terhubung dengan kota ini, dia harus terhubung dengan kota ini, kayak gitu. Jadi seperti yang ini. Kalian akan buat model graf seperti ini yang menghubungkan 4 kasus, kayak gitu, atau 4 keterhubungan 4 titik. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh kalian belajar bagaimana menemukan solusi komputasi, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh sederhananya, dasar dari kalian bisa menemukan kasus yang kita akan pecahkan, kayak gitu. Oke, nah jadi itu adalah contoh bagaimana kalian menemukan atau menciptakan sebuah struktur data di dalam komputer, ya gitu. Nah, jadi kalau kalian ketemu model seperti itu untuk menghubungkan data, itu adalah tipe data graph atau model data graph. Nanti kalau misalnya suatu saat ada soal yang mengatakan untuk contoh kasus penerapan keterhubungan satu titik ke titik yang lain di dalam sistem komputer itu menggunakan konsep atau model apa, kayak itu. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kalian bisa menjawab menggunakan model graph itu atau konsep model graph yang Mister sudah pernah jelaskan di pertemuan berikut, di pertemuan 2 minggu lalu, kayak gitu, atau di pertemuan 7. Nah, jadi Mister sudah menjelaskan konsepnya seperti apa. Nah, jadi untuk kasus-kasus seperti ini itu adalah contoh kasus permodelan graf, kayak gitu. Jadi untuk memecahkan logika komputasi. Nah, suatu saat kalau misalnya kalian bergerak di bidang programmer, kalian akan tahu bagaimana mengkondisikan kasus di lapangan atau kasus di luar dengan sistem komputer, kayak gitu, atau struktur data di dalam program komputer. Nah, jadi basicnya seperti ini. Jadi basic awalnya kalian mau menjadi seorang programmer, kalian tahu dulu tentang konsep-konsep kasus ataupun logika-logika komputasi di lingkungan, kayak gitu. Nah, karena memang kehadiran komputer dari awal adalah untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia, kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini untuk konsep atau latihan bagaimana kita memecahkan persoalan komputasi. Oke, itu contoh yang pertama tentang permodelan graf. Terus yang berikut, konsep yang kedua adalah tentang membangun bendungan. Oke, ini agak sedikit banyak hitungan buat kita. Oke, nah silakan kalian coba pahami soal di bawah ini. Oke, katakanlah si Andi menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjang 10 meter. Oke, si Andi ini memotong pohon itu dengan panjang pohon adalah 10 meter. Terus Tara ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang. Oke, jadi Tara ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter. Sebanyak 7 batang. Oh, kayu 4 meter, 7 batang. Terus dan kayu sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Oke, jadi kayu yang panjang 3 meter sebanyak 7 batang. Nah, Tara dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Andi. Oke, jadi Tara akan menggunakan batang pohon yang sudah dipotong Andi tadi 10 meter. Oke. Tara dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Andi sesuai dengan keperluannya. Oke, jadi sesuai dengan keperluannya si Tara. Nah, Andi ingin memberikan batang pohon kepada Tara dengan jumlah sedikit mungkin. Oke, jadi dari batang pohon yang dimiliki oleh Andi, dia akan memberikannya ke Tara. Nah, dan si Andi ini akan memberikan batang pohon paling sedikit gitu atau sedikit mungkin kepada Tara, kayak gitu. Nah, oke. Ini adalah konsep pernyataannya gitu. Oke, untuk tantangannya atau pertanyaannya adalah berapa banyak batang pohon minimal yang dapat digunakan Tara untuk membangun bendungan. Oke. Nah, jadi dari konsep ini silakan kalian bisa kirimkan jawabannya di room chat. Oke, silakan. Nah, berapa banyak batang pohon minimal yang dapat digunakan Tara untuk membangun pohon? Oke, berapa batang?
Oke, ada yang bisa? Silakan bisa ke room chat. Oke, ini pada hilang semua ini. Oke. Oke, silakan kalian baca konsep ini. Terus kalian bisa kirimkan jawabannya di room chat. Berapa batang kayu yang akan digunakan oleh Tara dari kayu yang dia dapat dari Andi. Nah, gitu. Atau kayu yang dipotong oleh Andi. Oke, ini baru satu. Yang lain? Oke, ini coba bisa lihat. Oke, coba bisa lihat. Ini room chatnya kok nggak keluar. Oke, ini ada beberapa room chat. Oke, Mister akan bacakan. Ada beberapa yang sudah kirim nih. Oke. Ada yang bilang 7 batang. Oke, ada yang bilang 14. Ada yang bilang 5 batang yang ditebang Andi. Ada yang bilang 3. Oke, silakan ada yang lain baca ulang dulu. Oke. Boleh kalian baca logikanya. Oke, silakan kalian bisa berlogika. Oke, coba kalian baca dulu, pahami. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 6 batang. Oke, ini baru yang jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ada yang bilang 6. Oke, silakan yang lain berpartisipasi. Waktu kita kurang lebih 10 menit lagi. Oke, ada yang bilang 6, 5. Oke, kita coba lihat logikanya seperti apa. Oke, ini dari konsep ini mungkin kalau kalian masih bingung atau di buku, kalau misalnya kalian baca masih bingung, kita akan belajar sama-sama logikanya seperti apa. Oke, nah, jadi kalian pahami di sini. Panjang pohon yang dimiliki Andi adalah 10 meter. Sedangkan si Tara ingin membutuhkan kayu yang panjangnya 4 meter sebanyak 7 batang, yang panjangnya 3 meter sebanyak 7 batang juga. Kayak gitu. Oke, jadi total batang yang dibutuhkan Tara itu adalah 14 batang. Dengan 4 meter, yang 7 batang panjang 4 meter, terus kayu yang 3 meter itu panjangnya banyaknya 7 meter juga. Dari kayu yang dimiliki Andi 10 meter. Oke, kita coba lihat Oke. Nah, jadi dari logika tadi yang dibutuhkan Andi butuhkan Tara yang digunakan Tara kayu dari Andi itu adalah sebanyak 6 batang. Oke, kenapa 6 batang? Ada tadi yang jawab 6 batang. Oke. Jadi perhatikan. Kayu yang dimiliki oleh si Andi itu panjangnya adalah, katakanlah di sini kita gambar kayu nih. Oke, anggaplah ini kayu nih. Ini adalah kayu yang dimiliki oleh Andi. Panjangnya ini dari sini ke sini adalah 10 meter. Oke. Katakanlah 10 meter. Oke. Oh, tulis ini. Dari sini ke sini.
Oke. Nah, kayunya Andi adalah 10 meter. Terus Tara itu butuh 7 yang 4 meter. Terus 7 yang 3 meter. Oke, jadi yang 3 meter. Oke, tulisannya kurang bagus. Nah, jadi dari satu logikanya gini, dari satu kayu ini Tara bisa potong dan bagi menjadi ukuran yang 4 meter dan 3 meter. Oke. Nah, otomatis dari 10 meter ini kita bisa bagi kita coba cek dulu yang 4 meter. Kita potong kayu dulu yang kayu 4 meter. Oke, kita cari dulu untuk kayu 4 meter. Nah, jadi kayu yang pertama, si Tara itu akan potong menjadi ukuran 4 meter dan 4 meter. Oke, kayu yang pertama, si Tara potong itu adalah 4 meter dan 4 meter. Jadi dia butuh kayu yang ukurannya 4 meter. Kayak gitu. Jadi dari 10 meter ini, berarti si Tara akan potong yang namanya di sini 4 meter 4 meter. Jadi dia akan bagi di sini bagi 2. Kalau bagi 2 kan jadi 10 meter. Jadi sisa berapa senti gitu. Oke, jadi dia akan potong ke sini 4 meter. Terus ke sini lagi 4 meter. Oke, dari satu kayu ini Tara sudah mendapatkan 2 batang kayu yang 4 meter. Oke, terus dia akan potong lagi kayu kedua. Dengan konsep yang sama tadi. 10 meter dia potong lagi untuk kayu 4 meter. Oke, dia potong lagi kayu untuk 4 meter. Oke, berarti dia sudah dapat kayu yang ukuran 4 meter itu adalah sebanyak 1, 2, 3, 4. Oke, sudah dapat 4 kayu yang ukurannya 4 meter. Oke, jadi dia sudah dapat 4 batang kayu yang ukurannya 4 meter. Kayak gitu. Oke, terus yang berikut, dia sudah dapat 4 batang. Nah, terus dia akan cari lagi kayu yang ukuran 3 meter. Karena kalau misalnya dia potong yang 10 meter tadi, dia bagi 2, dia akan dapat lagi yang 4 meter. Kayak gitu. Oke, ini kayu kedua. Sudah dapat 4 meter, 4 meter. Terus kayu ketiga, dia akan potong lagi menjadi ukuran, kayunya kegedean. 3 meter, 3 meter, dibagi 3. Oke, jadi ini 3 meter. Terus ini 3 meter. Terus dari 10 ini, dari 10 meter ini, dia masih dapat sisa 4 meter di sini. Oke, jadi dari 3 kayu dia sudah dapat 4 meter, ini kayu yang 4 meter sebanyak 5, terus kayu yang 3 meter sebanyak 2 batang. Oke, terus dia pindah lagi di kayu yang ketiga. Katakanlah di kayu ketiga di sini. Oke, terus kayu ketiga dipotong lagi dengan sama yang 3 meter. Oke, dia potong lagi 3 meter. Terus potong lagi 3 meter. Nah, kayu yang sisa tadi 3 meter ini, dia sudah dapat yang namanya 4 meter. Oke, dari kayu yang ini 10 meter. Oke, dari kayu ini dia sudah dapat adalah kayu yang panjangnya 4 meter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia sudah dapat 6 meter. Terus kayu yang ukuran 3 meter adalah 1, 2, 3, 4. Dia sudah dapat 4 kayu yang 3 meter. Oke. Terus di kayu yang ketiga, di kayu yang keempat, dia potong juga hal yang sama. Oke.
Dia potong sini 3 meter, potong sini juga 3 meter, terus yang ini dapat sisa 4 meter dari 10 meter. Oke, jadi dari 4 batang kayu, dari 5 batang kayu yang dimiliki Andi, dia sudah dapat ukuran kayu 4 meter itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, dia sudah dapat ukuran kayu yang 7 meter. Jadi ukuran kayu yang 4 meter itu sebanyak 7 batang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk kayu yang 3 meter, dia sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi dia tinggal kurang kayu yang 3 meter lagi. Dia akan tambah lagi kayu yang panjang, tadi 10 meter, dia akan potong menjadi 3 meter. Oke, jadi ini dari 10 meter. Nah, jadi kurang lebih total kayu yang dimiliki oleh diambil oleh Tara adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia butuh 6 batang walaupun ada beberapa yang sisa. Nah, jadi logika komputernya seperti ini. Bisa dipahami hitungannya? Bisa ya? Oke, kalau yang mengerti bisa kirimkan, berikan simbol, jempol gitu. Oke. Oke, ada yang mengerti. Oke, nah jadi logikanya seperti ini, hitungannya seperti ini untuk bisa meminimalisir penggunaan kayu yang kita akan gunakan, kayak gitu. Nah, ini secara hitungan, secara tematis untuk menghitung logika di dalam komputer. Oke, coba kita next ke slide berikut. Nah, jadi masalah istilah atau masalah memotong kayu dalam istilah komputer itu biasa disebut dengan cutting stock problem. Nah, adalah persoalan memotong material yang panjang standar seperti pipa atau batang kayu. Nah, persoalan ini dapat dikategorikan sebagai persoalan pemrograman linear. Oke, jadi kalau kita temukan kasus yang berkaitan dengan pengurangan stok atau pemotongan material atau ukuran, itu akan masuk di dalam program linear informatika atau di program linearnya logika komputasi. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalian memecahkan logika-logika komputasi dalam menyelesaikan problem di dalam informatika, kalian bisa menjawab dengan program linear kayak gitu kalau misalnya ditemukan. Oke, ini adalah kasus yang kedua. Kita coba snack di kasus yang berikut. Oke, waktunya udah mau hampir selesai. Nah, contoh kasus tentang perintah atau contoh persoalan tentang perintah. Nah, sebuah aplikasi sederhana terdiri dari beberapa perintah. Perintah tersebut mengarahkan sesuatu atau seseorang tentang apa yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, kalimat manakah yang dapat dimunculkan dalam aplikasi sederhana tersebut? Oke, kalau kita berbicara tentang perintah, kalian bisa menghitung logika untuk menentukan arah dari dalam atau data basic di dalam sebuah aplikasi. Oke, nah ini ada beberapa jawaban tentang opsi berkaitan dengan logika perintah. Nah, opsi A adalah selamat datang di aplikasi visual. Oke, ini tulisannya selamat datang di aplikasi visual maksudnya. Terus yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan data. Terus yang ketiga adalah panjang 120 cm. Terus yang keempat adalah masukkan username dan password. Oke, dari logika ini mana jawaban yang benar? Dari logika berkaitan dengan perintah. Ada yang bisa langsung jawab? Ini cukup gampang. Oke, ada yang bilang D. Ada yang lagi yang lain? Kasus yang berkaitan dengan perintah itu, oke, kebanyakan bilang D. Oke, jadi kita akan cepat. Ini karena memang logika sedikit gampang. Tadi yang pertama kedua agak sulit.
karena waktu udah mau hampir selesai, Mister langsung jelaskan aja di logika yang ini. Oke, nah jadi di logika perintah otomatis kita akan pilih yang namanya adalah jawabannya D. Karena ini berkaitan dengan perintah. Oke, kalau untuk opsi 1 adalah selamat datang, itu adalah kata sambutan. Terus yang kedua adalah menggunakan kata apa, itu adalah sebuah pertanyaan. Terus ini adalah basic data. Yang mengandung kata perintah adalah yang D, yaitu masukan. Itu adalah kategori kata perintah. Oke, ini mungkin sedikit gampang buat kalian. Nah, jadi dalam informatika, perintah data adalah permasalahan yang pokok. Perintah mengarahkan kepada komputer apa yang harus dilakukan terhadap data yang ada atau melakukan berbagai perintah sekaligus. Oke, jadi ini logikanya bagaimana kalian melakukan input dan output di dalam sebuah sistem komputer. Oke, mungkin ini agak sedikit sulit buat kalian memahami logika ini, tapi ini adalah dasar dari kalian menemukan yang namanya persoalan komputasi. Oke, untuk hari ini Mister menjelaskan sampai di sini. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh, nanti di pertemuan-pertemuan minggu depan Mister akan jelaskan contoh yang lain lagi untuk melatih logika kita. Oke, sampai di sini ada ya pertanyaan? Atau semua sudah jelas? Yang sudah jelas bisa berikan reaksi? Oke, jadi itu ya sederhana sebenarnya untuk mencapai pemikiran atau logika komputasi kayak gitu. Oke, hari ini sampai di sini kita akan tutup. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Oke, Mister akan berdoa buat kita untuk menutup kelas kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menyertai kami dalam kelas informatika. Saran Tuhan kami mau istirahat. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Ini doa harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih kami boleh bertemu kembali, berkumpul kembali dalam kegiatan belajar mengajar secara online. Tuhan tolong berkati kegiatan belajar kita, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik dan semuanya menyenangkan hatinya Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan dalam proses belajar mengajar ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya absen. Tolong berikan reaction anak-anak ya. Yang namanya saya absen ya. Yang namanya Mr. Andi panggil, mohon memberikan reaction pada aplikasi Zoom-nya. Alicia. Ada. Absen 2, Anak Agung Tiara. Ada. Absen 3, Aston. Ada. Absen 4, Sheba. Ada ya Sheba ya? Oh ini ada di bawah ya. Absen 5, Davinia. Ada. Absen 6, Dena. Ada ya. Absen berikutnya Devon Gerard. Ada di Mister. Thank you. Absen berikutnya Dewa Ayu Putu Gaudia. Hadir Mister. Ya. Berikutnya Dewa Putu Aditya. Hadir Mister. Ya. Absen berikutnya Erik. Ada. Thank you. Absen berikutnya Evan. Hadir Mister. Ya. Absen berikutnya Graciela. Ada. Absen berikutnya Ino. Ino ada ya? Ino ada nggak? Mana Ino? Ino nggak ada ya anak-anak ya? Mohon ketua kelas nggak ada ya Jesse ya? Nggak ada Ino ya? Oke. Nggak ada. Ya, oke, thank you. Berikutnya Isaac. Hadir Mister. Oke, thank you. Berikutnya Jesse ada. Ya, Jesse ada. Berikutnya Jonathan. Ada. Berikutnya
Kathleen Amanda. Ada berikutnya Karen Lovely. Ada berikutnya Leora. Leora ada? Nggak ada ya? Oh ada, sorry. Kuena. Absen berikutnya. Loh, Ardanika Kuena. Ada ya? Absen berikutnya Rafaela. Ada berikutnya Shalom. Shalom. Hadir, Mister. Oke, terima kasih. Tadi Ino ikut di kelasnya Mr. Bernard nggak? Ikut pelajaran di Mr. Bernard nggak? Tolong ketua kelas bantuannya. Kayaknya nggak ada deh, Sob. Nggak ikut juga ya dari pagi ya? Kemarin nggak ada videonya. Oh, oke. Oke, terima kasih Jesse bantuannya. Baik anak-anak, minggu lalu Mr. Andi sudah memberikan PR kepada kalian. Ya, PR yang terkait dengan materi yang kita bahas, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja ya. Nah, Mr. Andi akan cek berapa siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya ini. Baru ada 15 siswa ya yang mengumpulkan dari 23 siswa. Coba Mr. Andi cek untuk siswa yang sudah mengumpulkan Alicia, Anak Agung Tiara, Aston, Sheba, Davinia, Dena, terus kalau udah Dewa Ayu Putu Gaudia, Dewa Putu Aditya, Erik, terus Evan, Graciela, Jonathan, Kathleen, Leora, sama Rafaela. Ya, ini buat siswa yang belum mengumpulkan, mau Mr. Randi kasih waktu kesempatan untuk mengumpulkannya sekarang. Ya, ini sudah saya open access untuk Moodle-nya atau LMS-nya. Silakan dikumpulkan sekarang. Siswa yang belum mengumpulkan ada Shalom Naomi, ada Ino, Isaac, ada Jessie, Karen Lovely, Kuena, terus Devon Gerard, itu belum. Ya, tolong nama-nama yang sebarusan saya sebutkan yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan. Karena kita akan bersama-sama membahas tentang latihan soalnya. Ya, sekali lagi buat siswa yang belum mengumpulkan yang nama-nama tadi saya sebutkan, tolong segera mengumpulkan. Oke. Mr. Andi tunggu ya untuk mengumpulkan, segera mengumpulkan tugasnya. Bentar ya, kok mouse. Bentar anak-anak ya. Oke, yang lain tetap tolong diaktifkan kamera, terus kalau udah dipersiapkan buku paketnya yuk. Semua silakan diambil buku paketnya. Kita akan koreksi, kita akan bahas sama-sama materi yang sudah kalian kumpulkan di LMS. Ya, silakan anak-anak bisa mempersiapkan buku paketnya.
Tolong tetap diaktifkan kamera ya, anak-anak ya. Semuanya tolong tetap diaktifkan kameranya. Isaac, kameranya gimana Isaac? Isaac nggak terlihat wajahnya, coba diturunkan lagi dong. Supaya terlihat kamera wajahnya Isaac. Ya, nomor 1 dibaca oleh Jonathan Sanjaya, nanti nomor 2 oleh GOD, nomor 3 oleh Eric, nomor 4 oleh Aston, nomor 5 oleh Evan, nomor 6 oleh Sheba, nomor 7 oleh Leora, nomor 8 Rafaela, nomor 9 Kathleen, nomor 10 Dewa Aditya. Oke. Yuk silakan yuk nomor 1 Jonathan. Jelaskan yang dimaksud dengan perkembangan dan pertumbuhan seseorang. Pertumbuhan adalah suatu proses yang dialami oleh manusia dengan adanya penambahan ukuran tinggi badan dan penambahan jumlah sel yang sifatnya tidak dapat kembali seperti semula. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang terjadi akibat diferensiasi sel dalam tubuh yang menuju keadaan yang lebih dewasa. Oke, jawabannya tepat sekali ya. Jawabannya tepat sekali, itu ada di buku paket kalian. Silahkan nanti dibaca di halaman 273 ya. Oke, silahkan dibaca di sana. Oke, nomor 2, silahkan yang bertugas. Tuliskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang. Faktor keturunan, faktor pembawaan, dan faktor luar. Oke, ada 3 ya, ada di buku paket kalian halaman 273 juga ya. Faktor keturunan, pembawaan, dan faktor luar. Apa itu keturunan? Dari orang tua kita atau kakek nenek kita. Ya, apa itu pembawaan? Dari sejak di dalam kandungan orang tua. Ya, pada saat ibu mengandung. Ya, apa itu faktor luar? Faktor luar bisa disebabkan yaitu biasanya dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama ibu mengandung, ya. Oke, berikutnya nomor 3. Tuliskan perkembangan jasmani pada masa remaja. Fungsi-fungsi organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Penambahan jaringan lemak di bawah kulit subkutan lebih banyak pada wanita daripada anak laki-laki. Oke. Jaringan otot-otot pada anak laki-laki lebih berkembang pada jaringan otot pada anak perempuan. Oke, ada 4 ya, Erik ya. Ada 3 ya, Erik ya. Di sana pertanyaannya adalah tuliskan perkembangan jasmani pada masa remaja. Ya, perkembangan jasmani pada masa remaja, kalian bisa dapatkan jawabannya di buku paket halaman 276. Ya, itu ada 3 yang tadi Erik bacakan. Ada fungsi organ endokrin. Yang kedua, penambahan jaringan lemak di bawah kulit. Yang ketiga adalah jaringan otot-otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan pada anak perempuan. Oke, itu jawabannya ya. Sekarang kita lanjut pertanyaan nomor 4. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek pada masa remaja. Adanya aktivitas dan eksperimental sosial. Terus? Satu aja. Aston?
Oke, untuk jawabannya punya Aston itu ada di halaman 276 juga ya. Di halaman 276 di bagian kedua. Ya, di sana ada faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang lain. Terus pemikiran sudah semakin kritis ya terhadap kewibawaan orang tua. Yang ketiga atau C, emosi belum mencapai suatu stabilisasi tertentu. Yang bagian D, mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Yang bagian E, ada aktivitas dari eksperimental sosial. Ya, yang bagian F yaitu melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi-aspirasi yang tinggi. Perlu adanya identification figur yang baik. Ya, jadi itu jawaban pertanyaan nomor 4. Ya, ada di halaman 276. Yang bagian nomor 2 ya, tolong ditandai di sana. Di buku kalian masing-masing. Nomor 5 sekarang silakan yang bertugas. Tuliskan kebutuhan yang diperlukan pada masa remaja. Oke. Yaitu A, diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses perkembangan dan sifat-sifat tertentu pada anak masa peralihan. Lalu perlu penanggapan secara perorangan, perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan, stres, baik fisik maupun mental. Oke. Diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks yang diatur dan diselenggarakan dengan bijaksana, termasuk pengetahuan biologis dari fungsi alat kelamin. Oke, terima kasih Evan. Untuk pertanyaan nomor 5 ya, nomor 5 jawabannya ada di buku paket kalian halaman 276 bagian nomor 3 atau bagian kebutuhan, dilanjutkan ke halaman 277. Ya, ada 4 jawaban di sana. Ya, tolong kalian nanti diberikan tanda ya. Diberikan tanda di buku paket kalian. Silakan lanjutnya nomor 6. Yang bertugas? Siapa nomor 6? Oke, silakan. Ya, siapa? Silakan. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa remaja. A. Kurang perhatian, pengetahuan serta perhatian tentang kesehatan dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, cedera akibat kecelakaan, anemia, penyakit kulit, TBC, kekurangan gizi, obesitas, problem-problem psikologi, problem-problem seks, dan lain-lain. B. Adaptasi sosial yang tidak berhasil dapat menimbulkan berbagai macam-macam tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik, konflik dan cara-cara kehidupan yang tidak harmonis dalam keluarga lambat laun, dapat menimbulkan gangguan mental, neurosis, psikosis, narkotika, dan lain-lain. Ya. Oke. Ada di halaman 277 ya, Syeba ya, jawabannya ya. Jawaban pertanyaan nomor 6 itu ada di halaman 277 ya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi di bagian nomor 4 ya. Tolong diberikan tanda di sana ya, Mr. Andi tidak perlu bacakan lagi ya. Oke, Kuena sudah selesai. Oke, saya masukkan Kuena. Oh, Kuena suruh masuk lagi ya, tolong Tiara ya. Kuena suruh masuk join lagi ke Zoom-nya karena ini udah nggak ada dia. Oke, selanjutnya nomor 7. Tunggu. Ya, nomor 7 silakan. Tuliskan usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan. Oke,
olahraga kesehatan, usaha bimbingan, dan nasihat bagi pelajaran, pendidikan keterampilan, dan banyak lagi. Oke, terima kasih Leora. Jawaban dari soal nomor 7 itu ada di halaman 277 ya, bagian 5. Ya, di sana jawabannya ada pendidikan kesehatan termasuk di dalamnya tentang perkawinan dan kehidupan keluarga. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan badan. Yang ketiga, bimbingan dalam belajar dan aktivitas ekstrakurikuler. Yang keempat adalah pendidikan keterampilan. Yang kelima, usaha bimbingan nasihat bagi pelajar. Yang keenam, olahraga kesehatan. Yang ketujuh, pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan. Ya, di sana ya. Oke, sudah paham ya, anak-anak? Untuk pertanyaan nomor 7. Nomor 8 sekarang. Silakan nomor 8. Tuliskan ciri-ciri anak sehat. Yang pertama, tumbuh dengan baik, dapat dilihat dari naik berat badan dan tinggi badan secara teratur dan proporsional. Yang kedua, tangkas, gesit, dan gembira. Yang ketiga, mata bersih dan bersinar. Yang keempat, nafsu makan baik, pencernaan baik, bibir dan lidah segar, pernafasan tidak berbau. Yang kelima, senang melakukan olahraga dan menikmati masa istirahatnya secara teratur. Yang keenam, kulit dan rambut bersih dan tidak kering. Yang ketujuh, tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan. Yang terakhir, perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur dan kelamin. Oke, terima kasih Rafaela. Pertanyaan soal nomor 8 ada di buku paket kalian di halaman 278 ya, Rafaela ya. Di halaman 278 di bagian 1, ciri-ciri anak sehat. Ya, di sana ada A, B, C sampai H yang tadi dibacakan oleh Rafaela, kalian bisa memberikan tanda. Oke, sekarang kita lanjut nomor 9. Yang bertugas 9? Iya, Mister. Iya, tuliskan tanda-tanda gangguan kesehatan pada anak-anak. Kesan umum jelek, sikap tubuh yang buruk, lekas lelah, sangat gemuk atau kurus, kurang bersemangat atau lekas lelah, kebiasaan makan yang kurang baik, kesulitan dalam membaca mendengar, tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan sehat, sering mengedipkan atau mengusap mata, mata berair, banyak kotoran. Koina, siapa? Kathleen, maaf. Mungkin saya Mr. Andi ini aja ya. Kasihan kalau Kathleen bacain semua ya. Mungkin ininya saja Kathleen. Yang bagian A, B, C sampai G-nya saja Kathleen. Keadaan umum, mata, telinga, hidung, dan mulut, tingkah laku, tidak masuk sekolah, tanda-tanda kurang gizi. Oke. Ada di halaman 278 ya jawabannya ya. 278 bagian A, B, C, D, E, F, G ya yang tadi dibacakan oleh teman kalian Kathleen. Oke? Sekarang pertanyaan nomor 10 yang terakhir. Jelaskan makna dari mens sana in corpore sano. Mens sana in corpore sano adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Oke, terima kasih Dewa Ditya. Itu ada di halaman 279 bagian bawah. Ya, halaman 279 bagian bawah. Oke, terima kasih. Ya, semuanya sudah ya anak-anak ya. Sudah ya. Oke, sudah. Nanti Mr. Andi akan cross check satu persatu tugas kalian yang ada di LMS. Tadi kita sudah bahas. Mr. Andi lihat sudah ada 2 teman kalian yang mengirimkan tugasnya lagi barusan. Ya, Mr. Andi berharap kalian next time kalau ada tugas bisa dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu. Ya, supaya tidak bertumpuk-tumpuk tugas kalian nantinya. Karena
sebentar lagi kalian sudah akan mengikuti ujian akhir semester kan setelah hari raya Lebaran. Anak-anak ya, setelah hari raya Lebaran kalian akan mengikuti ujian akhir semester ya, atau PAT, penilaian akhir tahun ya, tahun pelajaran. Jadi itu apa namanya? Sebelum kalian naik ke kelas 8. Ya, mungkin itu saja. Mr. Andi mengingatkan kepada siswa yang lain yang tadi masih Mr. Andi taruh di waiting room untuk segera mengumpulkan tugasnya. Oke, sekalian boleh istirahat. Kita akan akhiri terlebih dahulu kegiatan belajar ini dengan berdoa. Mr. Andi mohon kesediaan salah satu siswa di kelas ini untuk pimpin doa, yaitu atas nama Kathleen Amanda. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami waktu untuk berkumpul kembali, berkati hari-hari selanjutnya agar kami bisa tetap melanjutkan aktivitas kami. Di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Kathleen. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss dengan jelas hari ini? Baik. Yang sudah bisa mendengar suara Miss yang jelas hari ini, silahkan diaktifkan kameranya. Jadi ada 20 siswa ya yang hadir pada pertemuan kita kali ini, dan 2 siswa yang belum hadir. Jadi silahkan diaktifkan kembali kameranya supaya bisa Miss absen untuk pertemuan kita kali ini. Baik anak-anak, silahkan diaktifkan kameranya. Dan untuk siswa yang mengalami kendala dalam mengaktifkan kameranya, silahkan konfirmasi ke Miss terlebih dahulu ya. Jadi baru ada Shalomita di sini. Selanjutnya Tiara yang baru konfirmasi. Jadi baru 2 siswa yang konfirmasi. Jadi Shalom dan juga Tiara sudah konfirmasi terkait kendala kameranya. Nah, untuk anak-anak yang lain, silahkan diaktifkan kameranya. Rafaela, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Evan, sudah. Ishak, silahkan, nak, diaktifkan kameranya. Ishak dan juga Karen. Karen dan Jessie, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Karena untuk pelajaran fisika hari ini akan segera dimulai. Baik, sudah semua ya. Jadi hari ini ada 20 siswa yang hadir. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, untuk pertemuan kita kali ini, Miss akan mengadakan ulangan harian. Anak-anak yang lain, apakah sudah siap untuk mengikuti ulangan harian hari ini? Baik, untuk Dewa Aditya, Aston, Jonathan, silahkan diaktifkan kembali kameranya, nak. Alicia juga diaktifkan kameranya, nak. Baik. Nah, untuk ulangan harian kali ini,
silahkan dibuka Moodle-nya. Di sana sudah disediakan soal ulangan harian untuk bab lapisan bumi. Anak-anak sudah semuanya bisa membuka Moodle-nya hari ini? Moodle saya error. Anak-anak yang lain bagaimana? Saya juga error, Miss. Error juga ya? Ya, saya error, Miss. Saya error juga, Miss. Saya juga, Miss. Baik, karena banyak yang error, untuk Moodle yang Miss buka dengan komputer juga error di sini. Nah, untuk itu, soal ulangan harian kali ini karena soal ini pilihan ganda, jadi akan Miss kirimkan ke kalian ya, melalui WA. Nah, untuk anak-anak, jadi nanti akan Miss kirimkan ke satu siswa. Anak-anak, apakah mempunyai grup kelas di sini? Sudah ya. Jadi, Miss kirimkan ke salah satu teman kalian, dan silahkan nanti dikirimkan ke grup kelas ya. Jadi, untuk kelas 7A, apakah ada ketua kelasnya di sini? Halo, Miss. Baik, untuk kelas 7A, ketua kelasnya siapa ya, Nak? Saya, Miss. Bisa chat ke WA Miss, Nak, supaya bisa Miss kirimkan soalnya. Baik, Miss tunggu ya. Baik, untuk Dena, chatnya sudah masuk ya, dan akan Miss kirimkan soalnya sebentar. Nah, untuk Dena sudah masuk file yang Miss kirimkan, Nak? Sudah, Miss. Baik, untuk Dena silahkan dikirimkan ke teman-temannya ya, soal ulangan harian yang Miss berikan. Jadi, untuk ulangan harian kali ini, karena ada beberapa kendala, jadi Miss yang semula Miss rencanakan 20 soal, Miss potong jadi 15 soal ya. Jadi, silahkan dikerjakan 15 soal pilihan ganda yang Miss berikan. Nah, untuk pengerjaannya, sementara kalian kerjakan di buku latihan terlebih dahulu. Sudah, Anak-anak? Dikirim kemana, Miss? Gimana, Nak? Bisa diulangi pertanyaannya? Saya dikirim kemana? Bisa diulangi? Kalau sudah selesai, dikirim kemana? Baik, untuk tugasnya nanti dikirimkan ke Dena ya. Dena bisa membantu Miss, Nak, untuk mengirimkan tugasnya? Bisa, Miss. Nah, untuk Dena nanti dikirimkan tugasnya dalam bentuk RAR. Dena bisa mengubah file ke dalam bentuk RAR, Nak? Format RAR. Bisa, Miss. Nanti saya ubah. Baik, untuk Dena nanti dikirimkan tugas teman-teman Dena. Nanti fotonya, jadi anak-anak yang lain mengirimkan foto atau boleh menggunakan Word ya. Nah, untuk pengerjaan soalnya, nanti kalian kerjakan nomor 1 misalnya. Nomor 1 kalian kerjakan untuk jawabannya disertai dengan opsi jawabannya. Misalnya nomor 1 kalian pilih A, hidrosfer gitu. Jadi kalian sertakan kalimat dari opsi jawaban kalian. Jadi tidak hanya A, B, C, atau D. Karena pilihan jawaban di sini diacak.
Jadi kalian harus menyertakan kalimat yang menyertai dengan opsi yang kalian pilih. Bisa dipahami? Bisa? Nah, kalau begitu silahkan dikerjakan. Dan untuk waktu pengerjaannya, itu sampai pukul 11.20 menit ya. Jadi kalian punya waktu 40 menit untuk mengerjakan 15 soal. Nah, jika ada soal yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan ke Miss. Nah, untuk jawabannya bisa kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian difoto dan dikirimkan ke Dena. Boleh juga kalian kirimkan dalam bentuk Word. Nah, ingat untuk tugas kalian, disertakan dengan nama, nomor absen, dan juga kelas ya. Ingat, jangan opsi A, B, C saja, tetapi disertai dengan kalimat. Kalimat dari opsi tersebut. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Baik, jika tidak ada, silahkan dikerjakan. Nah, untuk pengerjaannya, anak-anak tetap diaktifkan kameranya ya. Baik, Ino, silahkan diaktifkan kamera atau mikrofonnya. Ada yang ingin ditanyakan, Ino? Ini Miss, pertanyaan juga ditulis nggak Miss? Pertanyaannya tidak usah ya. Untuk opsinya, nomor 1, misalnya opsi Ino menjawab A, hidrosfer, disertai A, kalimatnya apa. Gitu saja ya, Ino? Ya, Miss. Bisa, Ino? Bisa, Miss. Baik. Ino, Esten, Dena, Jessie, silahkan diaktifkan kameranya ya. Jadi selama pengerjaan, kamera kalian tetap aktif. Ingat, pengerjaan soalnya tidak boleh membuka buku atau mencari jawaban di internet. Jadi, Miss percaya kalian jujur dalam pengerjaan soal hari ini. Baik, Ino, ada yang ingin ditanyakan lagi, Nak? Miss, saya agak kesusahan ketika buka untuk apa tuh? Ke kamera ketika saya sedang mengerjakan Miss. Soalnya saya menggunakan HP nih, Miss. Baik, untuk Ino silahkan dinonaktifkan ya. Jadi anak-anak yang mengalami kendala dalam mengaktifkan kameranya, konfirmasi ke Miss terlebih dahulu sebelum menonaktifkan. Baik, di sini Kathleen sudah konfirmasi. Kemudian ada Karen sudah konfirmasi juga. Ino sudah. Jonathan, silahkan diaktifkan kameranya, Nak. Jonathan, ada kendala dalam mengaktifkan kamera, Nak? Baik, Ishak sudah konfirmasi ya. Jadi Ishak dan teman-teman yang lain yang sudah konfirmasi, itu diizinkan untuk menonaktifkan kamera karena ada beberapa kendala. Nah, Sheba di sini, Sheba sudah konfirmasi. Baik, kalau begitu silahkan dikerjakan soalnya. Nah, untuk soalnya, Miss ingatkan kembali, soal yang Miss berikan ini berkaitan dengan materi yang sudah Miss ajarkan. Nah, materi yang Miss berikan di PowerPoint juga berkaitan dengan soal ini. Jadi jika kalian belajar dengan baik dan mendengarkan materi yang Miss jelaskan sebelumnya, Miss yakin kalian bisa menjawab dengan tepat. Nah, dan untuk KKM, ulangan harian fisika, itu 75 ya. Jadi kalian gunakan waktu yang tersedia seefisien mungkin, supaya nanti jawaban kalian mendapatkan nilai lebih dari 75 dan tidak mengikuti remedial nanti. Baik, jika sudah jelas, nah untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai tata surya.
Tapi sebelum itu, Miss ada satu tugas lagi untuk kalian di materi lapisan bumi. Jadi tugasnya dalam bentuk makalah. Nah, untuk penilaian makalahnya bisa kalian cermati di Moodle itu sudah Miss berikan lembar penilaiannya. Jadi di bab lapisan bumi, di sana ada tugas makalah lapisan bumi. Nah, untuk makalahnya kalian perhatikan tugas makalah lapisan bumi. Nah, untuk prosedur dan apa saja yang harus kalian cantumkan dalam makalah sudah Miss berikan di lembar penilaiannya. Jadi untuk isi dari lembar penilaiannya bisa kalian download di Moodle. Jadi sebentar Miss downloadkan ya. Nah, ini dia tugas makalah kalian. Jadi kalian diminta untuk mencari salah satu kasus bencana alam. Boleh gempa bumi, gunung meletus, atau tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian kalian jelaskan kasus tersebut disertai dengan gambar yang mendukung. Nah, penjelasan dari kasusnya harus disertai dengan jenis dan karakteristik bencana. Misalnya, kalian memilih bencana gempa bumi. Kalian jelaskan gempa bumi tersebut kekuatannya berapa, dan berdasarkan kekuatannya digolongkan ke dalam gempa bumi apa. Kemudian kalian jelaskan waktu kejadiannya, penyebab bencana tersebut, dampak kerusakan, dan upaya penanggulangannya. Nah, untuk tugas makalah ini boleh ditulis atau diketik ya. Nah, untuk rubrik penilaiannya sudah Miss sertakan juga. Jadi nanti penilaiannya dinilai berdasarkan kesesuaian makalah dengan prosedurnya. Kemudian bahasa dalam makalah, informasi yang disampaikan, ketepatan waktu pengumpulan, dan juga aspek yang dinilainya adalah jumlah halaman, kerapian tulisan, dan juga kesesuaian gambar dengan topik yang dipilih. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah jelas semua? Nah, untuk tugas makalahnya dikumpulkan 1 hari sebelum pelajaran fisika. Jadi, pelajaran fisika kita hari Selasa. Nah, untuk pengumpulan makalahnya, Miss harapkan hari Senin malam itu sudah terkumpul semua. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Sudah jelas semua? Baik, jika sudah, Miss cukupkan pertemuan kita hari ini. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Harapan Mister kalian bisa menghargai keberhasilan. Nah, menghargai keberhasilan itu bukan saja waktu kamu sudah berhasil. Oke? Menghargai keberhasilan bukan saja waktu kamu sudah berhasil. Tetapi dimulai dari dasar. Keberhasilan yang kamu perjuangkan sendiri itu jauh lebih berharga. Rasanya kita senang gitu loh menikmatinya. Kamu pernah nggak mendengar orang bilang, wih senang banget aku bisa makan hasil keringat sendiri. Pernah nggak? Pasti pernah kan? Ada orang bilang gini, wih senang banget aku makan hasil rampokan. Kan nggak mungkin. Walaupun itu hasil rampokan pasti dia nggak tenang hidupnya. Perampok itu nggak tenang hidupnya. Dia akan gentayangan. Walaupun dia punya uang banyak mungkin bisa rampok bank 5M mungkin. Pasti gaya hidupnya nggak benar. Tapi kalau kamu punya kebaikan hati, punya 5M, kamu pasti bisa bantu orang. Oke. Nah, Mister ingin kamu belajar banyak mengenai keberhasilan. The next time kita bicara langkah-langkahnya untuk berhasil itu apa saja yang dilakukan. Tapi sekarang Mister ingin belajar satu hal dengan kalian, yaitu idola. Kamu tahu idola atau idol? Ya, pernah nonton Indonesian Idol? Ya, salah satu idola yang Mister suka penyanyi itu Judika. Ya, suaranya mirip Mister lah dikit gitu ya. Nggak banyak, dikit aja.
Dia penyanyi, Mister juga penyanyi. Dia sering nyanyi, Mister juga sering nyanyi di kamar mandi tapi ya. Makanya Mister kalau mandi itu pasti nyanyi Mister. Allah sumber biur, kuatku ambil air biur. Allah sumber biur, tiba-tiba ada yang ketok, cepat, lama kali nyanyi terus gitu. Yang penting kan mirip Yudika ya kan. Gara-gara Yudika Mister ngetes suara Mister, ya bagi Mister bagus, bagi orangnya cempreng. Minimal pede dikit ya. Oh enggak gitu. Mister suka memuji Tuhan dan Tuhan melihat hati Mister, bukan suara ya. Jadi nanti yang merasa suaranya enggak sebagus Yudika nanti enggak mau nyanyi lagi. Silakan nyanyi. Yang penting pastikan orang di sekitarmu nyaman mendengar ya. Oke. Nah, idola, kembali ke idola. Oke, Mister akan tampilkan materinya sebentar. Ya, setelah itu kita berdiskusi. Oke. Ini idola Mister. Mungkin kamu nggak mengenalnya ya, tetapi kedua tokoh ini sangat mengubah hidup Mister. Coba perhatikan sebentar, nanti akan kembali ke kalian. Mister akan tanyakan idola kalian masing-masing. Oke, siapakah idolamu? Mister akan mulai dengan diri Mister. Mister adalah sarjana teologi ya. Tahu sarjana teologi ya? Sarjana teologi itu artinya lulusan fakultas ketuhanan yang belajar Alkitab. Makanya Mister jadi guru agama, jadi pengkhotbah, jadi pelayan di gereja. Jadi orang-orang teologi pasti kayak gitu. Bisa jadi pendeta, bisa jadi dosen, bisa jadi penginjil. Oke, nah dua tokoh yang menginspirasi Mister sehingga menjadi pengkhotbah. Yang pertama, ini Mister pikir kamu nggak kenal ya. Namanya Bapak Nur Anggraito. Beliau adalah seorang pengkhotbah hebat, pendeta di sebuah gereja di Yogyakarta. Mister pernah lihat dia berkhotbah dan Mister senang. Dan membuat Mister ingin seperti Pak Nur Anggraito. Idola banget nih, karena memang jurusan Mister teologi ya, kependetaan, ya ngefans sama pendeta. Mungkin kalian nanti lain gitu. Dia pernah bilang begini, dia angkat Alkitab. Dia bilang, di sebelah tangan kananmu harus kamu pegang Alkitab. Di sebelah kirimu harus kamu pegang koran. Kita bingung mahasiswa, apa maksudnya Pak gitu. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan harus diberitakan. Tetapi tidak cukup kalau hanya firman Tuhan. Kamu juga harus tahu wawasan. Jadi koran itu adalah wawasan, mengetahui tentang dunia. Jadi dia bilang, banyak baca Alkitab, banyak baca koran. Sehingga kamu menjadi pengkhotbah yang bagus. Karena banyak pengkhotbah itu hanya bicara Alkitab saja kebanyakan, tapi dia nggak tahu tentang dunia, apa yang terjadi. Wah, kita mahasiswa tepuk tangan, thank you, terima kasih Pak buat masukannya. Mister ngefans, Mister jadi pengkhotbah, minimal mendekati Pak Nur. Mungkin kalian nggak kenal, tapi ini di kalangan hamba Tuhan dia sangat terkenal. Lalu berikutnya, nah ini Bapak Kris Marantika. Mungkin ada yang tahu. Beliau adalah pendiri Universitas Ukrim dan STII dan Sekolah Immanuel yang di Yogyakarta. Dan ini adalah pemimpinnya Pak Nur. Jadi ini senior sebenarnya, senior pastor ya. Dosen iya, penginjil iya, pendeta iya, Pak Kris Marantika ini. Tapi beliau sekarang sudah almarhum. Kalau Pak Nur masih sehat. Mister terakhir masih dengar dia khotbah. Nah, Pak Kris ini menginspirasi Mister. Dulu Mister kuliah itu di Madiun, di Jawa Timur, D3 ya. Lalu Mister pergi ke Yogyakarta menghadiri sebuah pertemuan hamba Tuhan. Lalu Mister lihat mereka berdua ini khotbah. Ya, memang di waktu yang berbeda, di hari yang berbeda gitu. Tapi pada saat Pak Kris khotbah, Mister itu sangat diberkati.
Pak Kris ini luar biasa dipakai Tuhan. Mungkin kalian nggak mengenalnya, tapi di zamannya, wow, luar biasa. Di zaman dia YouTube belum secanggih sekarang, media sosial belum sehebat sekarang. Di zaman dia koran di mana-mana, masih koran. Kamu mau tahu berita ya harus baca koran. Makanya tidak banyak rekaman khotbah beliau karena memang di zaman beliau tidak secanggih media sosial sekarang. Beliau pernah berkhotbah dan banyak yang bertobat. Dia bilang begini, saudara-saudara, percaya Yesus, saudara akan diselamatkan. Kalau tidak, saudara masuk neraka. Oleh sebab itu bertobatlah. Itu yang disampaikan oleh Bapak Kris Marantika. Si pendengar selesai khotbah datang, Pak, saya ingin percaya Yesus dan dibaptis, bagaimana caranya? Pak, tolong bimbing saya, Pak, tolong baptis saya. Jadi banyak orang datang ke dia setelah dia khotbah. Ya. Dan ini menginspirasi sehingga sekarang Mister itu sudah menjadi pengkhotbah. Ya. Sudah menjadi pengkhotbah dan mereka inilah yang menginspirasi Mister. Seandainya kalau Mister tidak terinspirasi dari mereka, mungkin Mister enggak bisa khotbah, atau mungkin Mister tidak menjadi pengkhotbah begitu. Ya saat ini Mister pengkhotbah belum kaliber internasional, tetapi Mister sudah bisa khotbah gitu. Itu karena inspirasi dari mereka. Ya, khotbah untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan itu khotbah ya. Seperti itu. Nah, sekarang kembali ke kalian. Oke, sekarang ke kalian. Mister ingin ngomong dengan kalian. Kalau Mister bisa menjadi seperti ini karena ada orang yang menginspirasi dan mereka adalah idol atau idola Mister, bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga punya idola? Siapa dia? Oh. Tolong beritahu kepada diriku siapa dia. Oke, sekarang Mister beri waktu 5 menit. Oke, untuk merenungkan idola kalian masing-masing. Ya. Pertanyaannya siapa idolamu dan mengapa kamu mengidolakan dia? Nanti Mister akan tanya setiap siswa dan ini akan menjadi perbincangan kita sampai nanti selesai pembelajaran. Oke, silakan 5 menit, tapi tidak boleh matikan kamera loh ya. No, kamera tetap diaktifkan. Mister tetap memantau kalian. Silakan 5 menit dimulai dari sekarang. Pastikan siapa saja boleh, kecuali Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu memang idola nomor 1. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak ada yang bisa lawan. Dia number 1. Di hati Mister pun selain Pak Nur, Pak Kris, Tuhan Yesus nomor 1. Tapi sekarang kita pakai manusia biasa dulu. Orang yang ada di sekitarmu. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, terserah. Yang penting dia idolamu. Kamu ngefans gitulah. Ya, kamu ngefans sama dia. Oke, 5 menit dari sekarang tetap diaktifkan kamera.